Oke, hello. Nama gue Dimas. Saya adalah salah satu penanggung jawab startup terbesar di Indonesia dan salah satu yang ada di dunia. Dan hari ini Smart in 2 minutes. Jadi saya akan coba membuat sebuah video rangkuman cepat. Dan kali ini kita akan bahas salah satu istilah di startup yang mungkin beberapa teman-teman cukup familiar tapi mungkin belum tahu artinya apa gitu ya, yaitu istilah bootstrap funding atau series funding from investment. Jadi kalau teman-teman mau ngerunning startup itu biasanya teman-teman harus cari dulu fundingnya dari mana. Funding itu adalah pembiayaan. Jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan pembiayaan ini, salah satunya misalkan dari modal sendiri ataupun dari pinjaman ataupun investasi. Nah, kemudian ada istilah yang muncul namanya bootstrap. Bootstrap itu apa? Jadi istilah bootstrap itu muncul saat misalkan teman-teman sudah mempunyai sebuah bisnis model yang running secara efektif. Dalam artian teman-teman sudah mengenerate profit dan teman-teman sudah yakin dengan profit itu bisa membiayai kinerja perusahaan teman-teman. Makanya itu disebut dengan sistem bootstrap. Jadi kalau bootstrap itu mungkin teman-teman yang suka programming familiar dengan istilah bootstrapping gitu ya. Jadi kayak template bootstrap di WordPress, itu kan artinya adalah teman-teman mencoba untuk menyusun layer per layer. Nah, bootstrap itu seperti itu konsepnya. Jadi teman-teman sudah punya bisnis model yang jalan, sudah tervalidasi, sudah menghasilkan hasil, dan dari situ teman-teman mencoba untuk mengembangkan usaha teman-teman dengan pendapatan yang didapatkan dari harian. Bootstrap ini tentunya karena udah berjalan, jadi mereka kemungkinan berhasilnya juga semakin besar gitu ya. Jadi udah pasti duitnya ada, kemudian bisnisnya itu walaupun dihantam oleh biasanya nggak perlu coba-coba untuk mendapatkan konsumen ya, tapi udah pasti udah bakal jalan dengan sendirinya. Itu konsep yang dari bootstrap itu. Nah, satunya lagi adalah namanya series funding. Jadi funding itu ada yang mulai dari seed funding, seperti seed itu istilahnya teman-teman menanamkan, investor menanamkan benih ke perusahaan teman-teman, dan kemudian dari misalnya some venture capital, kemudian ada series A, series B, series C, series D, sampai series E, dan akhirnya IPO. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini teman-teman menjual konsep ide teman-teman ke investor, dan investor itu kemudian membeli konsep tersebut dan mendanai perusahaan teman-teman. Artinya kemudian teman-teman secara otomatis harus memberikan salah satu imbal balik ya, nggak tahu aset, kepemilikan, ataupun janji di masa depan bahwasanya salah satu aset perusahaan kalau going for IPO itu investor akan dapat hasil. Nah, seed funding ini juga memiliki resiko ya. Jadi resikonya salah satunya misalkan karena ini masih di awal-awal ide, artinya bisnisnya itu belum tervalidasi dan belum tentu menghasilkan uang, ataupun kalau uangnya itu menghasilkan itu belum tentu menutup jumlah investasi yang diberikan. Otomatis seed funding ini bisa beresiko misalkan bisnisnya nggak jalan, atau perusahaannya kolaps, atau ada isu internal. Artinya teman-teman belum berhasil ngejual apapun tapi udah dapat dana gitu kan. Jadi ada hal ke depannya kalau misalkan nggak berhasil, resikonya ya uangnya hilang, hangus, dan seperti itu. Contoh-contoh startup bootstrapping. Startup bootstrap, aku kalau di Indonesia itu dulu pernah ada perusahaan, kurang tahu namanya apa, Midtrans atau I'm not sure, tapi kalau teman-teman lihat paling simple lah, misalkan kos-kosan, usaha kos-kosan itu kan artinya itu kos-kosan online gitu ya. Aku lihat ada beberapa app-nya, artinya di sana sebenarnya kan udah ada duitnya masuk, udah dapat hasil, kemudian teman-teman yang ingin mengembangkan lebih gede lagi, teman-teman bisa mulai ngejual. Tapi kalaupun aplikasi atau startupnya nggak berhasil, usaha kos-kosannya ada. Nah, contoh seed funding, itu banyak banget di Indonesia. Ada kayak Gojek, ada Tokopedia, all that stuff that they burn the money, itu sebenarnya semua dari model seed funding ya. Itu contohnya. Oke, jadi itu aja. I don't know it's 2 minutes, I think it's more. Tapi hal-hal itulah yang ingin aku share dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ya, that's Smart in 2 minutes with Dimas. And I'll see you in other video. Thank you.